Pagi pertama Dina sebagai gubernur terpilih dimulai dengan ketukan lembut di pintu kantornya. Ruangannya sederhana, tanpa hiasan berlebihan, seperti kepribadiannya. Namun, tanggung jawab kini diembannya terasa jauh lebih berat dari semua penghargaan yang diterima selama kampanye. Andre masuk sambil membawa secangkir kopi, tersenyum tipis seperti biasa. "Selamat pagi, Gubernur Dina," kata Andre sambil menekankan gelar itu. Nada suaranya menggoda, meski ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Dina tersenyum lelah. "Gubernur Dina?" Rasanya masih aneh didengar. "Apa aku benar-benar siap untuk ini, Andre?" Andre duduk di depan meja, menatapnya serius. "Siap atau tidak, kau sekarang ada di sini. Tapi jujur, aku sudah menunggu hari ini. Aku selalu tahu kau akan menang." "Lucu ya? Aku menang. Tapi rasanya bukan kemenangan. Lihat berita ini," jawab Dina sambil menunjuk sebuah laporan di layar tabletnya. Judul besar terpampang. Gubernur baru, masalah lama, apakah Dina bisa memenuhi janji-janjinya? Andre mendengus sambil membaca cepat. Media memang begitu, Din. Mereka hidup dari drama, tapi bukan berarti kau bisa abaikan ini. Konflik awal, warisan pemerintahan lama. Di minggu pertama menjabat, Dina menghadapi kenyataan pahit, birokrasi yang penuh korupsi. Di rapat perdana dengan kepala dinas, Dina mencoba menetapkan standar baru. Namun, tidak semua orang di ruangan itu menyambutnya dengan antusias. "Baiklah, ini agenda kita hari ini." Dina membuka rapat dengan suara tegas, tetapi sopan. Prioritas pertama adalah membersihkan anggaran dari proyek-proyek yang tidak transparan. Seorang pejabat tua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum bernama Pak Darmo, tersenyum sinis. "Bu Dina, anggaran pembangunan infrastruktur sudah berjalan sesuai prosedur. Kalau Ibu mencoba membongkar semuanya, kita akan menghadapi banyak hambatan, termasuk dari DPRD." Dina menatap Darmo tajam. "Kalau prosedurnya benar, kenapa banyak laporan dari warga tentang jalan yang baru selesai dibangun, tapi sudah rusak? Saya ingin semua kontrak proyek diperiksa ulang." Darmo tertawa kecil, memandang kolega lainnya seolah mencari dukungan. "Dengan segala hormat, Bu Gubernur, itu bukan cara kita bekerja di sini." Andre, yang duduk di sudut ruangan sebagai asisten khusus Dina, berdiri dan berjalan ke meja rapat. "Kalau begitu, mungkin cara kerjanya yang harus diubah, Pak Darmo." Ruang rapat hening. Mata semua orang bergeser dari Andre ke Dina, menunggu reaksinya. Dina tidak bergeming. "Mulai sekarang, kita akan bekerja dengan cara baru. Jika ada yang merasa tidak bisa beradaptasi, saya tidak akan memaksa Anda untuk tetap di sini." Tantangan politik. Tekanan dari DPRD. Seminggu kemudian, tekanan dari DPRD mulai terasa. Sebagian besar anggota Dewan yang masih terafiliasi dengan Partai Kemajuan menolak mendukung anggaran reformasi yang diajukan Dina. Mereka menginginkan proyek-proyek lama tetap berjalan, meski jelas ada banyak kepentingan pribadi di dalamnya. Di sebuah pertemuan informal dengan Ketua DPRD, Dina mencoba mencari solusi. Ketua DPRD, Pak Taufik, seorang pria berkacamata dengan senyum penuh muslihat, membuka pembicaraan. "Bu Gubernur, kami menghargai visi Anda, tapi Anda harus mengerti, sistem ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Mengubahnya terlalu drastis bisa mengganggu stabilitas." Dina menatapnya tajam. "Apa yang Anda sebut stabilitas itu adalah keuntungan segelintir orang. Saya tidak akan menandatangani anggaran sampai ada transparansi." Pak Taufik tersenyum tipis. "Kalau begitu, jangan salahkan kami jika program-program Anda mandek karena kurangnya dukungan." Konflik internal, pengkhianatan di lingkaran dekat. Saat Dina berusaha keras membersihkan pemerintahan, seorang staf kepercayaannya, Rahmat, diam-diam membocorkan rencana reformasi kepada pihak lawan. Ketika Dina mengetahuinya, rasa dikhianati itu sangat dalam. Rahmat adalah salah satu orang yang membantunya selama kampanye. Di kantornya, Dina memanggil Rahmat. Suasana tegang menyelimuti ruangan itu. "Rahmat, kenapa kau lakukan ini?" "Aku percaya padamu," kata Dina. Suaranya bergetar antara marah dan terluka. Rahmat menunduk, tidak mampu menatap matanya. "Bu Dina, mereka mengancam keluarga saya. Saya tidak punya pilihan." Dina menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Kau tahu, aku bisa melaporkanmu ke polisi, tapi aku tidak akan melakukannya, karena aku tahu kau juga korban." Rahmat mendongak, matanya berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Bu. Saya akan keluar dari tim Anda." Dina menggeleng. "Tidak, aku butuh orang sepertimu, Rahmat. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Jika kau mengkhianatiku lagi, aku tidak akan ragu untuk bertindak." Krisis besar, demonstrasi massa. Di tengah upayanya melakukan reformasi, sekelompok warga yang dimobilisasi oleh lawan politik Dina melakukan demonstrasi besar di depan kantor gubernur.
Mereka menuduh Dina menghambat pembangunan dan menelantarkan kebutuhan rakyat. Andre datang berlari ke ruang kerja Dina. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Din, situasi di luar sudah tak terkendali. Mereka bahkan membawa kamera media. Ini akan jadi bencana kalau kau tidak keluar dan bicara," kata Andre. Dina berdiri, wajahnya tegas. "Aku tidak akan sembunyi. Mereka berhak mendengar kebenaran." Dina melangkah keluar ke kerumunan, diiringi tim keamanan. Suara-suara sorakan dan cemoohan bergema di udara. Dina mengangkat tangannya, meminta ketenangan. "Saudara-saudara, dengarkan aku," katanya dengan suara lantang. "Aku tahu kalian marah, dan aku mengerti kenapa. Tapi tanyakan pada diri kalian, siapa yang sebenarnya membuat hidup kalian sulit? Mereka yang membangun jalan setengah hati, atau mereka yang menyimpan uang rakyat untuk diri mereka sendiri?" Kerumunan mulai tenang, suara-suara cemoohan perlahan mereda. Dina melanjutkan, matanya menyapu massa di depannya. "Saya tidak akan menyerah pada mereka yang ingin menghentikan perubahan, dan saya meminta kalian untuk berdiri bersama saya. Ini bukan perjuangan saya saja, ini perjuangan kita semua." Penyelesaian. Setelah beberapa bulan penuh perjuangan, reformasi Dina mulai menunjukkan hasil. Laporan audit independen mengungkap banyak kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya, dan beberapa pejabat tinggi termasuk Pak Darmo akhirnya diadili. Pak Taufik, yang sebelumnya menjadi batu sandungan, mulai kehilangan dukungan di DPRD. Di malam hari, Dina dan Andre duduk di balkon rumah dinas, memandang lampu kota yang berkilauan. Andre menyerahkan segelas teh hangat. "Hari ini kau membuat sejarah, Din. Tapi kau tahu kan, ini baru awal?" Dina tersenyum, meski matanya masih menyiratkan kelelahan. Beberapa minggu setelah reformasi, Dina mulai menunjukkan hasil. Tanda-tanda krisis baru mulai muncul. Sebuah skandal besar terkuak. Rekening misterius atas nama Dina ditemukan di sebuah bank luar negeri dengan jumlah uang yang fantastis. Media segera memblow up berita ini, menyebutnya sebagai bukti bahwa Dina telah melakukan korupsi sejak awal menjabat. Di ruang rapat darurat bersama timnya, suasana sangat tegang. Andre melempar koran yang memuat headline besar, "Dina si reformis atau Dina si manipulator? Dina, ini gila!" Andre berkata dengan nada gusar, "Ini jelas jebakan. Aku yakin mereka memalsukan ini untuk menjatuhkanmu." Dina menatap koran itu dengan ekspresi sulit dibaca. "Aku tahu, tapi kita butuh bukti. Publik tidak akan percaya hanya dengan ucapan kita." Sebuah ketukan terdengar di pintu, dan Rahmat masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen kepada Dina. "Bu Dina, saya mendapatkan ini dari seorang informan. Data ini menunjukkan transfer uang itu palsu. Mereka memalsukan dokumen dengan mencatut nama Anda." Dina mengambil dokumen itu, matanya menyapu halaman demi halaman. "Siapa mereka?" tanyanya. Nadanya penuh dengan ketegangan. Rahmat ragu-ragu sebelum menjawab. "Kelompok ini terkait dengan Pak Taufik dan jaringan lama dari pemerintahan sebelumnya. Mereka tidak hanya ingin menghentikan reformasi Anda, mereka ingin Anda dilengserkan." Politik. Di balik layar, Pak Taufik bersama sekutunya mulai bergerak lebih agresif. Selain menyebarkan skandal palsu, mereka juga memengaruhi beberapa anggota DPRD untuk mengajukan hak angket. Suasana di gedung pemerintahan semakin memanas. Di kantor Dina, Andre menatap layar laptopnya dengan muram. "Hak angket? Mereka serius ingin membuatmu dimakzulkan." Dina mengangguk pelan, menatap keluar jendela. "Ini sudah lebih dari sekadar reformasi. Ini pertarungan untuk merebut kembali kendali atas rakyat. Mereka tahu aku ancaman bagi status quo." "Jadi apa rencanamu?" tanya Andre. Dina berbalik, ekspresinya tegas. "Kita akan menyerang balik. Aku akan bicara langsung kepada rakyat. Kita ungkap siapa dalang di balik semua ini." Konflik di lapangan, serangan yang mematikan. Namun sebelum Dina bisa melaksanakan strateginya, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Dalam perjalanan pulang dari kantor, iring-iringan mobil Dina diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Letusan tembakan memenuhi udara malam, kaca mobil pecah dan alarm berbunyi nyaring. Andre, yang ada di mobil yang sama dengan Dina, segera menariknya ke bawah. "Dina, turun! Tetap di bawah!" Sopir melajukan mobil dengan kecepatan penuh, mencoba meloloskan diri dari serangan. Suasana di dalam mobil penuh ketegangan. Dina bisa merasakan detak jantungnya berpacu. Sementara Andre terus mencoba memastikan dia aman. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil tiba di kantor polisi terdekat. Meskipun selamat, serangan itu meninggalkan bekas mendalam pada Dina dan timnya. "Ini sudah keterlaluan," kata Andre dengan marah, menghentakkan tangannya ke meja. "Kita tidak bisa hanya bertahan. Mereka jelas mencoba menghabisimu."
Dina, yang masih berusaha mengatur napas, menjawab pelan tapi tegas. Kita harus pastikan mereka tidak menang. Bantu aku membuat pernyataan ke media. Aku tidak akan membiarkan ini membuatku mundur. Ersopaan publik, Dina mengadakan konferensi pers besar-besaran. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tekadnya tetap membara. Dengan mikrofon di depannya, ia berdiri di hadapan kamera yang merekam setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Saya tahu ada banyak tuduhan yang diarahkan kepada saya. Saya tahu ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan apa yang sedang kita bangun. Namun, saya berdiri di sini untuk mengatakan, saya tidak akan mundur. Reformasi ini adalah milik rakyat, bukan milik saya pribadi. Ia melanjutkan dengan memaparkan bukti-bukti bahwa rekening palsu itu adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkannya. Rahmat, yang telah memberikan informasi krusial, berdiri di belakangnya, siap memberikan kesaksian. Media mulai menggali lebih dalam, dan perlahan kebenaran tentang skandal palsu itu terungkap. Nama Pak Taufik dan beberapa pejabat lainnya mulai dikaitkan dengan kasus ini, menempatkan mereka dalam posisi sulit. Penyelesaian sementara. Setelah berminggu-minggu penuh tekanan, hak angket yang diajukan oleh DPRD gagal mendapatkan dukungan mayoritas. Pak Taufik dan beberapa sekutunya mulai kehilangan pengaruh, sementara Dina berhasil membalikkan opini publik ke pihaknya. Namun, Dina tahu ini bukan akhir. Saat ia duduk bersama Andre di balkon rumah dinasnya, memandang kota yang mulai sepi, Dina berkata, "Andre, ini hanya pertempuran pertama. Mereka mungkin kalah sekarang, tapi mereka tidak akan berhenti." Andre mengangguk, menyerahkan secangkir teh padanya. "Tapi kita juga tidak akan berhenti, Din. Kalau mereka mau perang, kita siap." Dina tersenyum tipis, meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Angin malam membawa pesan yang jelas. Jalan menuju perubahan masih panjang, tetapi ia akan terus melangkah. Setiap pagi aroma kopi